Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku mau bikin lopat ketan tradisi lebaran di desaku. Jadi video ini aku ambilnya sebelum lebaran, 1 hari sebelum lebaran pas hari masak-masak gitu. Tapi baru sempat aku edit sekarang karena agak lumayan ribet gitu. Makanya udah 1 minggu ini aku nggak ada upload video dan baru kemarin aku upload videonya. Semoga ya aku bisa upload video setiap hari lagi. Amin. Oke lanjut, di sini aku udah mulai peras kelapa. Ini aku pakai 1,5 butir kelapa yang ukuran lumayan besar. Nah, setelah aku peras, tadi kan aku saring. Di sini aku saring kembali karena itu pas aku peras kelapanya itu batok-batok yang hitamnya itu nggak aku buang gitu loh teman-teman. Khawatirnya jadi jelek gitu warnanya. Terus itu aku kasih 1 sendok makan garam. Dan alhamdulillah si Ada tuh udah tidur. Nah, kalau untuk ayahnya tadi ayahnya sama bapak mertua itu ke pasar buat beli perlengkapan untuk hari raya Idul Adha. Nah, di sini aku mau ngecek air apinya itu masih hidup atau enggak, tapi ternyata pas aku keluar itu banyak banget kain-kain yang berhamburan karena dicakar-cakar sama ayam. Ini aku lagi masak air buat minum ya teman-teman, karena posisi kemarin tuh airnya masih bening gitu, makanya aku masak air. Oke lanjut, untuk santan yang tadi udah mendidih dan di sini langsung aja aku kasih beras ketan. Nah, untuk beras ketannya di sini aku pakai 5 canting susu beras ketan atau 1,4 kg bila diperkilokan. Lanjut, ini aku aduk-aduk sebentar. Sebenarnya sih proses bikin lepat seperti ini tuh yang paling agak ribet, yang paling agak males ngerjainnya tuh ya proses pas lagi menanak ketan seperti ini, karena ketannya itu harus bener-bener kental banget gitu loh teman-teman. Jadi ngaduknya itu agak susah gitu karena berat gitu loh teman-teman, kadang-kadang ya pegel juga gitu. Tapi karena ini tuh aku masaknya sedikit, berhubung kakak ipar sama ayu ipar aku tuh nggak mudik, jadi aku masaknya itu cuman sedikit. Biasanya sih kita masaknya itu 10 canting atau setara dengan 2,5 kg beras ketan. Lanjut, ini proses setelah kita tanaknya itu nggak sampai bener-bener masak banget gitu ya teman-teman. Yang penting antara santan dan juga ketannya itu kecampur rata. Terus ini proses yang kedua yaitu dibungkus menggunakan daun. By the way, di sini tuh ada bapak mertua aku. Sebenarnya kita tuh lagi bicara ya teman-teman, tapi pas aku dengar itu suaranya kecil banget. Makanya aku isi aja dengan voice over. Sebenarnya tadi tuh aku mau pakai suara asli gitu.
Nah, kalau nggak pakai mic suaranya itu memang kecil banget ya teman-teman. Makanya aku belum pakai suara asli karena suaranya itu nggak jelas gitu. Oke, di sini aku lagi bikin untuk tusuk-tusuk gitu apa ya namanya? Untuk bikin yang padat gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa tonton aja ya di videonya. Ini tuh pokoknya berguna banget. Nah, ini kenapa aku ikat menggunakan daun supaya pas aku tusuknya itu ketannya itu nggak nempel gitu sama tusukannya. Oke, lanjut. Ini aku mulai ngebungkus. Nah, di sini tuh aku menggunakan satu helai daun yang udah aku bakar supaya lebih enak itu ngebentuknya, nggak pecah. Oh iya nih, teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan-makan kah? Udah pada santai-santai kah? Jika teman-teman lagi santai-santai, semoga ya bisa menikmati untuk nonton video aku dari awal sampai selesai. Tapi jika teman-teman lagi disambi-sambi nggak apa-apa, yuk aku temenin sambil nonton video aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah ngeklik video ini, nonton video ini dari awal sampai selesai, udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, guna yang aku bikin tadi ini tuh gunanya untuk tusuk-tusuk seperti ini ya teman-teman. Kalau di awalannya tadi aku bungkus, aku gulung-gulung aja. Terus kalau untuk ngepadetinnya itu tuh aku tusuk menggunakan tusuk yang aku bikin tadi. Nah, ini udah padet, aku ikat untuk bagian ujung satunya. Terus kalau untuk satunya nanti juga aku isi lagi dengan ketan, terus ditusuk-tusuk lagi supaya isinya itu bisa lebih padat. Tapi biasanya sih kita tuh kalau bikin lepet seperti ini sering gagal. Makanya aku sama ayah ipar aku tuh trauma bikin lepet. Kita tuh sering bikin yang praktis-praktis aja. Misalkan kita bikin ketan impit gitu loh teman-teman, karena itu tuh lebih praktis gitu, nggak khawatir gosong, nggak khawatir talinya itu lepas, karena ya yang bikin gagalnya itu terkadang talinya itu suka lepas, terus suka gosong juga karena lupa ngisi airnya. Lanjut, setelah aku ikat bagian ujung ke ujung, di sini juga aku sambung dari ujung ke ujung. Terus untuk bagian tengah-tengahnya itu ya aku gelintir-gelintir seperti ini ya teman-teman. Aku nggak paham ya bahasa Indonesianya itu apa, tapi teman-teman bisa lihat videonya ya. Ini aku ikatnya seperti ini. Dan jujur ya, aku tuh pertama kali bikin lepet seperti ini ya di tempat suami gitu, karena di rumah aku sendiri aku nggak pernah bikin lepet seperti ini. Biasanya emak tuh suka bikin bongkol. Kalau bikin bongkol aku suka temenin aja gitu, nggak pernah bikin sendirian gitu. Tapi kalau untuk bikin sop, masak-masak ya aku bisa gitu. Tapi kalau untuk bikin seperti ini, jujur aku tuh orangnya nggak pandai-pandai banget dan aku belajarnya itu baru di tempat suami aku. Tapi alhamdulillah kali ini tuh lepatnya bagus, nggak gosong, tarinya juga nggak lepas. Masya Allah, alhamdulillah. Oh iya, di sini aku ngobrol sama suami aku. Suami aku ada di belakang kamera. Kebetulan tadi suami sama bapak mertua aku udah pulang dari pasar ya teman-teman. Pas aku udah selesai eh, anak ketan tadi, kebetulan suami aku pulang. Jadi pas aku udah ngebungkus, ini posisi suami sama bapak mertua aku udah ada di rumah. Ya prosesnya itu lumayan lama gitu ya teman-teman. Makanya ya suami aku sempat pulang sebelum semuanya itu selesai. Apalagi pekerjaannya itu disambi-sambi sama si adik Zayan. Tadi aku pas parut kelapa itu sama si adik Zayan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ketannya di sini tuh aku menggunakan 2 helai daun karena aku rasa tadi tuh agak kecil gitu loh teman-teman. Agak lama prosesnya. Jadi di sini aku menggunakan 2 helai daun tapi ternyata ini tuh Masya Allah panjang banget. Tapi nggak apa-apa sih karena biarpun dia panjang untuk bentukannya itu sama seperti yang tadi. Karena besarnya itu nggak terlalu besar gitu loh teman-teman. Nah, untuk prosesnya di sini aku masukin 3 sendok makan, baru deh aku tusuk-tusuk.
Nah, ini untuk ketannya itu benar-benar yang kering banget, nggak ada airnya sama sekali ya teman-teman. Dan untuk ketannya itu yang belum masak sama sekali. Kalau mau dimakan sekarang, ini ketannya itu masih benar-benar mentah banget. Tapi untuk air santannya itu udah kecampur merata sama yang namanya ketan. Jadi pas udah dimasak itu rasanya enak banget, pulen gitu loh teman-teman. Dan di sini tuh ada sedikit insiden ya teman-teman. Jadi talinya itu udah rapuh banget. Nah, aku tariknya itu kencang banget gitu. Makanya talinya itu jadi putus. Kalau nggak ditarik kencang itu khawatirnya jadi lepas gitu. Karena ketannya itu kan kalau direbus itu ngembang gitu loh teman-teman. Jadinya khawatir talinya itu jadi lepas. Makanya aku tariknya itu kencang. Ternyata talinya putus. Tapi nggak apa-apa. Yes, oke. Kita sambung lagi. Lanjut, ini aku juga mau bikin untuk yang ikatan kedua. Di sini tuh karena aku pakai 2 helai daun, jadi daunnya itu enggak merata. Sebenarnya sih kalau untuk lebih bagus, lebih cantik itu pakai 1 helai daun. Tapi yang ukuran daunnya itu lumayan besar atau lebar gitu, supaya dapatnya itu yang enggak terlalu kecil gitu loh teman-teman. Kalangan sejarah dia ada yang kampung kami juga ada yang cuma itu ada yang nak ada yang lagi banaan. Kalau di tempat teman-teman, kalau hari raya seperti ini, tradisi makanan beratnya itu apa? Boleh yuk kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar. Kalau di desaku ya makanannya tuh sop sama lepet seperti ini ya. Kalau untuk lepetnya itu bervariasi, tapi semuanya itu rata-rata dari ketan dan juga santan. Tapi variasi maksudnya itu ada yang dibikin bongkol, ada yang dibikin lepet seperti ini, ada yang diimpit aja gitu. Terus ada juga yang bikin tekwan. Jujur sih, kalau aku pengennya itu bikin tekwan, tapi karena kita punya orang tua ya kasihan sama orang tua kalau kita bikinnya tekwan. Jadi ya udah, di sini aku bikin lepet dan juga sop. Nah, alhamdulillah ini semuanya udah selesai dan semuanya itu 5 canting susu beras ketan atau setara dengan 1,4 kg beras ketan itu dapatnya 6 ikat lepat yang ukurannya itu kecil 3, besar juga 3. Dan lanjut karena lepatnya udah direbus, udah siap tinggal tunggu masaknya aja. Di sini aku juga mau bongkar belanjaan suami aku sama bapak mertua aku. Jadi suami aku tuh kalau belanjanya sedikit seperti ini ya mau gitu ke pasar. Tapi kalau semuanya harus dibeli suami aku ogah banget gitu ke pasar. Mending sama aku gitu loh teman-teman. Dan di sini suami aku cuman beli bawang merah, bawang putih. Kebetulan bawang merah dan juga bawang putih di wadahnya itu semuanya udah pada kosong. Karena aku udah lama banget nggak ke pasar, makanya semuanya itu udah pada kosong.
Terus ini ada asam jawa, karena asam jawa juga udah kosong. Sebenarnya sih di dapur aku tuh semuanya udah pada kosong, tapi yang bisa aku beli di warung ya aku belinya di warung aja. Terus ini suami aku beli kentang sama wortel, beli jembak sop juga karena kita mau ngesop. Nah, di sini aku nggak sebutin harga satu persatu ya teman-teman, karena yang ke pasar bukan aku, jadi aku nggak tahu harganya itu berapa-berapanya. Dan totalnya habis berapa aku juga nggak tahu. Lanjut, ini aku juga habis dari warung. Tadi aku belinya itu tepung terigu, beli juga gula, terus aku juga beli soun atau bihun gitu ya teman-teman. Terus ada masako dan juga aku beli bumbu cap ayam dan sahang sahang atau merica. Nah, ini suami aku juga beli cabai. Jadi untuk lebaran kali ini seadanya aja, apa adanya aja. Ini aku mau bikin bolu, nanti aku mau bikin bolu pandan, tapi untuk videonya kita lanjut di video selanjutnya. Nah, alhamdulillah lepatnya juga udah masak, kurang lebih seperti ini. Oke, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak udah menonton dari awal sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.